Salam sejahtera. Berikut kami sajikan kembali videografi terkait regulasi di desa mengenai kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Sebagai pembuka, kita awali dengan pertanyaan, perlukah memahami regulasi desa tentang kerjasama antar desa dan pihak ketiga? Kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa atau antar desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk pekerjaan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017. Selain itu, kerjasama desa dianggap penting karena potensi sumber daya alam, sosial, dan ekonomi desa tidak selalu sama antara desa satu dengan desa lainnya. Untuk menciptakan kemandirian desa diperlukan kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Salah satu isu dan tantangan pembangunan desa saat ini adalah untuk mewujudkan kemandirian desa sebagai entitas yang berdaulat dan berdaya saing untuk mewujudkan desa yang berdaulat dengan kewenangan dan segala potensi wilayahnya. Ruang lingkup kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga adalah 1. Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 2. Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, tujuan kerjasama desa secara prinsip dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni tujuan yang bermotif ekonomi dan non-ekonomi. Kerjasama antar desa yang bertujuan ekonomi lebih dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan asli desa, PADES, misalnya dengan membentuk BUMDesa bersama. Kerjasama antar desa yang bertujuan non-ekonomi bisa berupa kerjasama antar desa dalam rangka keamanan dan ketertiban, kebutuhan dasar, air bersih, pelestarian lingkungan, dan sebagainya. Kerjasama desa dengan pihak ketiga sesuai Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2016 adalah mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang perlu diperhatikan, apapun bentuk kerjasama antar desa dan atau kerjasama antara desa dengan pihak ketiga, yaitu desa harus memiliki keberpihakan pada orang miskin dan kelompok marginal seperti perempuan dan penyandang disabilitas. BPD berwenang menyelenggarakan musyawarah desa, sementara pemerintah desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa terkait kerjasama desa. Isi peraturan bersama dan perjanjian bersama dalam kerjasama desa paling sedikit memuat hal-hal berikut. Ruang lingkup kerjasama, bidang kerjasama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, jangka waktu kerjasama, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.